212 akan selalu tetap mengawal fatwa ulama. Meski pahit, meski manis akan ku hadapi, kami akan selalu tetap membela agama. Marilah kita rapatkan barisan demi membela agama. Marilah kita satukan tujuan demi menjaga ulama. Mujahid 212 siap berkorban membela agama. Mujahid 212 siap terdepan membela negara. Kami di sini tak hilang rasa gemetar demi membela agama. Kami di sini tak hilang rasa gemetar demi menjaga ulama. Hari ini ada 1000 pemuda dibunuh untuk bela Islam. Besok jutaan pemuda Islam Indonesia akan bangkit kembali, saudara. Siap berjuang. Angkat tangan semua, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar, alhamdulillahil ghaffari sattar, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kepada para habaib, para masyayikh, para ulama, para tokoh, para pimpinan masjid dan majelis taklim, serta pimpinan pesantren dan organisasi, para santri dan mahasiswa serta pelajar dan pemuda, para laskar dan jawara serta pendekar, juga segenap para mujahid dan mujahidah 212 bersama seluruh peserta reuni alumni 212 serta seluruh hadirin dan hadirat rahimakumullah. Saya sekeluarga dari kota suci Makkah Al-Mukarramah dengan ini menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada antum semua atas semua pengorbanannya yang begitu besar sehingga bisa hadir dalam acara reuni 212 di Monas ini. Hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala reuni 212 bisa digelar walaupun melalui berbagai ancaman dan tantangan, teror dan intimidasi serta isu dan fitnah, di mana para pembenci habaib dan ulama serta para pendukung penista agama terus berupaya melakukan makar untuk menggagalkan reuni 212 ini. Tapi alhamdulillah justru Allah Subhanahu wa taala yang telah menggagalkan makar mereka, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pembalas makar sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wallahu Subhanahu wa taala qala wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Ahibba'il kiram, hari ini kita kembali berkumpul dan bersatu serta bersama menyuarakan kebenaran dan keadilan. Hari ini mari kita tancapkan niat dan bulatkan tekad untuk tetap istiqamah dalam berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan berkomitmen untuk tidak akan berpecah belah. Ingatlah wahai para pejuang Islam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa.
Shadaqallahul aliyyul azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan kepada kita semua, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, yuqatiluna fi sabilit taghut, berperang di jalan taghut, yaitu berperang di jalan syaitan. Kemudian Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, faqatilu awliya asyaitan, maka perangilah olehmu sekalian teman-teman syaitan, bala tentaranya syaitan. Setelah itu Allah berikan info berharga untuk kita, inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan adalah sangat lemah, teramat rapuh. Subhanallah, di dalam ayat ini ada info ilahi yang luar biasa, di mana Allah menginfokan kepada orang-orang yang beriman bahwasanya tipu daya bala tentara syaitan, tipu daya musuh-musuh Allah dan Rasulnya yang selalu memusuhi orang-orang yang beriman adalah sangat lemah dan teramat rapuh. Sekali lagi saya tekankan di sini bahwa dalam ayat yang kita bacakan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginfokan kepada kita bahwa tipu daya bala tentara syaitan, tipu daya musuh-musuh Allah dan Rasulnya, tipu daya mereka-mereka yang selalu ingin menghancurkan umat Islam adalah sangat lemah dan teramat rapuh. Karenanya, ayo bersatu dan berjuang. Ayo cari dan telusuri terus kelemahan semua musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebanyak apapun jumlah mereka dan sebesar apapun kekuatan mereka, sekaya apapun harta benda mereka, sehebat apapun senjata mereka, maka tipu daya mereka tetap lemah dan tetap rapuh. Ingat bahwa sesungguhnya orang beriman selalu di atas dan lebih tinggi dari musuh-musuhnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 139, wallahu subhanahu wa ta'ala qala wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Tegas Allah menyatakan kepada orang-orang yang beriman, wala tahinu, jangan kamu bersikap lemah, wala tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih hati di dalam menghadapi musuh-musuhmu, di dalam menghadapi musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Wa antumul a'launa, kata Allah, dan sesungguhnya kamu sekalian adalah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman. Dan jangan lupa bahwasanya Rasulullah SAW juga telah menegaskan dalam hadisnya bahwa Islam selalu teratas dan tidak ada yang bisa mengatasi Islam, di mana Nabi menyatakan, atau kama qala Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu adalah yang paling tinggi, teratas, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ahibail kiram, saudara kaum muslimin dan muslimat, para mujahid dan mujahidah 212, alhamdulillah hari ini kita disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara reuni 212. Ingat, setahun yang lalu pada tanggal 2 Desember 2016 kita bersama menggelar aksi bela Islam 212. Saat itu tidak kurang dari 7 juta umat Islam berkumpul di Monas ini untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyuarakan keadilan dalam membela kesucian Al-Quranul Karim. Saat itu aksi 212 menjadi sangat monumental, karena bukan saja tinggi dalam kuantitas pesertanya, tapi juga tinggi dalam kualitasnya. Itu terbukti dengan aksi terbesar dalam sepanjang sejarah umat Islam, tapi berjalan tertib dan disiplin, rapih dan bersih, aman dan nyaman, damai dan tenang, penuh dengan kebinekaan dan syarat dengan nilai-nilai toleransi. Hasilnya Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, si penista agama lengser dan longsor. Lengser dari jabatannya hingga longsor masuk ke dalam penjara, walau dia dibela oleh kekuasaan dan kekayaan. Subhanallah walhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ahibbail kiram, para mujahid dan mujahidah 212, setahun yang lalu dari Monas ini kita sudah suarakan bahwa perjuangan Al-Maidah 51 tidak hanya sebatas membela Al-Quran dari penistaan. Sekali lagi, tidak hanya sebatas membela Al-Quran dari penistaan para penista, tapi juga harus berlanjut hingga penerapan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu hingga tegaknya penerapan hukum Al-Quran di bumi Indonesia tercinta. Karena Al-Quran di atas segala perundang-undangan, karena ayat suci selalu ada di atas ayat konstitusi. Allah subhanahu wa ta'ala sudah perintahkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 49 agar kita menerapkan hukum Allah yang tertuang dalam Al-Quranul Karim. Allah nyatakan dalam ayat tersebut, faqala ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib kita menegakkan hukum Allah di tengah kehidupan umat manusia. Dan selanjutnya dalam surat Al-Maidah ayat 50, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan keras sekaligus tegas kepada siapa saja yang tidak mau melaksanakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 50, faqala ta'ala afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsana minallahi hukma liqaumin yuqinun. Shadaqallahul azim. Allah nyatakan apa hukmal jahiliyati yabghun. Allah nyatakan mereka yang tidak mau menerapkan hukum Allah, yang tidak mau melaksanakan hukum Allah, yang tidak mau menegakkan hukum Allah. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Apa mereka menghendaki menginginkan hukum jahiliyah? Kemudian Allah sampaikan dalam ayat ini, wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Siapa yang hukumnya lebih baik daripada Allah? Siapa yang hukumnya lebih bagus daripada hukum Allah bagi orang-orang yang punya keyakinan? Saudara, pertanyaan yang ada dalam ayat ini bukan untuk pertanyaan yang dijawab, tapi ini merupakan lizajar, pertanyaan untuk peringatan. Artinya dalam ayat ini dengan tegas Allah menyatakan afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah mereka yang tidak mau menerapkan hukum Allah menginginkan hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Tidak ada satupun hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sampai di situ, Allah subhanahu wa ta'ala sudah gariskan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu hukum, maka bagi orang beriman tidak ada pilihan hukum lain selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Shadaqallahul azim. Allah nyatakan dalam ayat ini, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin. Tidak pantas, tidak patut, tidak seyogianya bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan hukum dari suatu urusan, an yakuna lahumul khiyarah, kemudian mereka punya pilihan lain min amrihim, daripada urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi jelas, Allah subhanahu wa ta'ala maha adil lagi bijaksana. Masalah apapun yang sudah ditetapkan hukumnya oleh Allah dan Rasulnya, masalah apapun yang telah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka mutlak wajib untuk ditaati, sehingga tidak boleh diganti dengan hukum apapun dan dari siapapun. Adapun untuk masalah-masalah yang belum ditetapkan hukumnya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi ruang untuk para ulama, para mujtahidin berijtihad sesuai kaidah baku yang sudah ditetapkan. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta dan pemilik manusia beserta alam semesta, sehingga hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling berhak membuat aturan hukum bagi ciptaannya. Tidak ada satupun manusia yang berhak
untuk menolak aturan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan pemilik manusia beserta alam semesta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang paling tahu tentang aturan hukum Allah yang paling tepat untuk keselamatan kehidupan manusia dan alam semesta. Allah yang paling tahu tentang hukum mana yang pantas, hukum mana yang paling tepat untuk keselamatan kehidupan manusia dan alam semesta ini. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan pemilik manusia beserta alam semesta menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tidak seorang manusia pun yang berhak menolak kitab suci Al-Quranul Karim sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai sumber hukum yang harus ditegakkan. Ahibail kiram, para mujahid dan mujahidah 212, mari kita renungkan dan bayangkan sejenak. Kita renungkan dan bayangkan sejenak apa yang terjadi jika seorang pilot pesawat terbang saat menerbangkan pesawat, sang pilot menggunakan buku pedoman yang bukan dari pabrik pesawat. Misalnya sang pilot menggunakan buku pedoman dari pabrik beca atau pabrik bajai atau pabrik kendaraan lainnya. Coba bayangkan, sekali lagi renungkan dan bayangkan sejenak apa yang terjadi jika seorang pilot pesawat terbang saat menerbangkan pesawat, sang pilot menggunakan buku pedoman yang bukan dari pabrik pesawat tersebut. Misalnya menggunakan buku pedoman dari pabrik beca atau pabrik bajai atau pabrik kendaraan yang lain. Tentu akan terjadi bencana besar untuk pesawat tersebut dan para penumpangnya. Nah, camkanlah baik-baik bagaimana mungkin mengoperasikan hidup manusia dan alam semesta tanpa menggunakan kitab pedoman dari sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quranul Karim. Karenanya, ahibbal kiram, melalui reuni 212 ini, dengan lantang saya ingin serukan kepada segenap umat Islam di seluruh Indonesia untuk berjuang menuju Indonesia berkah, yaitu dengan berjuang mewujudkan NKRI bersyariah. Apa itu NKRI bersyariah? Begitu banyak isu dan fitnah yang menganggap bahwa NKRI bersyariah ingin mengganti Pancasila, ingin mengganti Undang-Undang Dasar 1945, bahwa NKRI bersyariah ingin menghilangkan negara kesatuan Republik Indonesia, ingin menghancurkan kebinekaan. Semua itu fitnah, semua itu dusta, semua itu bohong yang dibuat oleh mereka-mereka yang anti kepada agama, oleh mereka-mereka yang selama ini selalu memusuhi syariat Islam. Maka itu di sini saya ingin suarakan dengan lantang kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, khususnya para mujahid dan mujahidah 212. Apa itu NKRI bersyariah? NKRI bersyariah adalah NKRI yang beragama, bukan ateis atau komunis yang tanpa agama. NKRI bersyariah adalah NKRI yang berketuhanan yang Maha Esa. NKRI bersyariah adalah NKRI yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. NKRI bersyariah adalah NKRI yang tunduk dan patuh kepada hukum Tuhan yang Maha Esa, yaitu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. NKRI bersyariah adalah NKRI yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. NKRI bersyariah adalah NKRI yang menjaga persatuan Indonesia. NKRI bersyariah adalah NKRI yang mengedepankan musyawarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai amanat asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. NKRI bersyariah adalah NKRI yang menolak neolib sosialis maupun neolib kapitalis untuk mewujudkan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. NKRI bersyariah adalah NKRI yang menjamin setiap umat beragama untuk menjalankan ibadah dan syariat agamanya masing-masing. NKRI bersyariah adalah NKRI yang melindungi rakyat dari segala maksiat. NKRI bersyariah adalah NKRI yang menghadirkan pejabat yang amanat dan tidak khianat. NKRI bersyariah adalah NKRI yang melindungi umat Islam sebagai mayoritas rakyat dari mengkonsumsi segala produk yang haram.
melindungi umat Islam sebagai mayoritas rakyat Indonesia dari mengkonsumsi segala produk yang haram, baik makanan dan minuman serta pakaian maupun kosmetik dan alat kebersihan serta obat-obatan. NKRI Bersyariah adalah NKRI yang menghormati dan mencintai para ulama beserta santri, bukan mengkriminalisasi atau menterorisasi mereka. NKRI Bersyariah adalah NKRI yang menjadikan pribumi sebagai tuan di negeri sendiri. NKRI Bersyariah adalah NKRI yang menghargai dan melindungi madrasah dan pesantren, bukan memarginalkan dan mencurigainya. NKRI Bersyariah adalah NKRI yang anti korupsi, anti miras, anti narkoba, anti judi, anti pornografi, anti porno aksi, anti prostitusi, anti LGBT, anti teroris, anti separatis, anti fitnah, anti kebohongan, anti kemunkaran, dan anti kezaliman. Jadi NKRI Bersyariah adalah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 asli yang dijiwai Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagaimana amanat Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Itulah NKRI Bersyariah. Ahibatul kiram, dengan demikian jadi jelas bahwa NKRI Bersyariah tidak perlu dicurigai, NKRI Bersyariah tidak mesti dimusuhi. NKRI Bersyariah jangan lagi diisukan ataupun difitnah, tapi NKRI Bersyariah adalah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 asli yang dijiwai oleh Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sesuai amanat Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Itulah NKRI Bersyariah. Akhirnya, di penutup amanat saya ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya perhatian dengan seksama. Ayo semua kaum muslimin perhatian dengan seksama. Nah, semua ayo jawab pertanyaan yang akan saya sampaikan. Jawab dengan kobaran semangat juang Islam. Ayo semuanya. Saya ingin bertanya, Anda jawab yang kompak. Jawab penuh semangat. Siapa Tuhan kita? Allah. Jawab sekali lagi. Allah. Ayo semua lebih semangat. Saya tanya, jawab semua. Siapa Tuhan kita? Siapa pencipta kita? Siapa Tuhan yang Maha Esa? Siapa yang Maha Suci? Siapa yang Maha Agung? Siapa yang Maha Besar? Siapa yang Maha Kuat? Siapa yang Maha Perkasa? Siapa yang Maha Tinggi? Allah. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ahibatul kiram, sekali lagi saya mau bertanya. Jawab yang lebih semangat semuanya. Apakah Anda siap membela Allah? Sekali lagi, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Sunnah, siap bela Islam, siap bela ulama, siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela negara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ahibatul kiram, setelah dengan penuh semangat kita bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya untuk yang terakhir kali saya ingin bertanya, jawab yang lebih semangat lagi semuanya. Siap tegakkan hukum Allah? Sekali lagi, siap tegakkan hukum Allah? Siap tegakkan hukum Allah? Siap menuju NKRI Bersyariah? Siap menuju NKRI Bersyariah? Siap menuju NKRI Bersyariah? Ayo semua katakan. Kalau saya katakan NKRI, jawab bersyariah semuanya. NKRI Bersyariah. NKRI semuanya. NKRI. NKRI. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Demikianlah amanah perjuangan 212 yang ingin saya sampaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dengan memberi pertolongan dan kemenangan sebagaimana janjinya dalam surat As-Saff ayat 13. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan dari Allah, pertolongan itu datang dari Allah dan kemenangan itu sudah dekat. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Akhirnya saya minta kepada semua mujahid dan mujahidah 212, seluruh peserta reuni 212 seusai acara reuni ini nanti, agar pulang kembali ke rumah masing-masing dengan akhlakul karimah, dengan tertib dan disiplin, dengan rapih dan bersih, dengan aman dan nyaman, dengan tenang dan damai, dengan sukses dan berkah insya Allah. Ayo kita pulang membawa ruh 212, yaitu ruh semangat berjuang dan berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuju NKRI bersyariah agar Indonesia berkah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ahibatul kiram, para mujahid dan mujahidah 212, seluruh peserta reuni 212, seluruh elemen bangsa yang ikut hadir pada kesempatan ini. Saya sekeluarga dari kota suci Makkah Al-Mukarramah selalu mendoakan bangsa dan negara Indonesia agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selalu juga mendoakan Anda semua agar dimudahkan segala urusan dan diselamatkan dari segala fitnah. Anda pun semua jangan lupa untuk mendoakan saya sekeluarga agar segera kembali ke tanah air, bergabung dengan Anda semua dalam perjuangan membela agama, bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara daripada reuni 212, dari Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, begitu juga seluruh ormas-ormas Islam yang terlibat, dan seluruh para habaib, para ulama, para pimpinan masjid, pimpinan majelis taklim, pimpinan pondok pesantren, pimpinan madrasah, pimpinan organisasi, dan seluruh elemen kebangsaan. Bahkan saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh elemen bangsa apapun suku, agama dan budayanya yang pada hari ini ikut serta meramaikan reuni 212. Semoga kita semua disatukan di dalam membela agama, bangsa dan negara, di dalam menuju Indonesia yang berkah. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan dan kekurangannya. Akhirnya sampai di sini saya sampaikan, hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup EPI, bangkit EPI, jayalah EPI. Kami saudaramu, insya Allah mendukungmu. Takbir. Jujur EPI, gagah EPI, berani EPI. Kami saudaramu, selalu mendoakanmu. EPI maju takbir. EPI maju terus di jalan yang lurus. EPI bela Islam, bela NKRI. EPI rela mati ganyang PKI. Semua sama-sama. EPI maju terus di jalan yang lurus. EPI bela Islam, bela NKRI. EPI rela mati ganyang PKI. Allahu Akbar. Ada Sabilana. Sabilana. Ayo maju. Semua tahan diri. Ada Allahumma ansurna ala qaumiz zalimin. Allahumma ansurna ala qaumil kafirin. Allahumma ansurna ala qaumil munafiqin. Allahumma ansurna ala qaumil fasiqin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Wa al-islam wal muslimin. Wa ansur al-islam wal muslimin. خير الناصرين اللهم اذل الشرك والمشركين
بك. اللهم أرنا عجائب قدرتك. اللهم دمرهم يا رب. اللهم فارق جمعهم وسدد سمنهم ومسك وحدتهم وخرب قوتهم وزلزل أقدامهم. اللهم دمرهم تدميرا يا ربنا يا ربنا. نحن عبادك يا رب، جئناك للدفاع عن كتابك يا رب. يا رب هؤلاء ظالمون هاجمونا وهاجموا عبادك يا رب. اللهم الله يا رب بحق النبي بحق النبي وحق القرآن يا رب. دمرهم يا رب دمرهم يا رب. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وقوي الاسلام والمسلمين. اللهم اسلم وسلم المسلمين. اللهم انهم عبادك غير مسلمين.